program konsultasi kurban Pak sepekan. Ini kewajiban DPS memastikan bahwa kurban yang kita lakukan ini sesuai syariat. Akan diisi oleh DPS kita, insya Allah ada Ustadz Ali Nurdin, kemudian juga ada Ustadz Mulyadi Al-Fadil ya. Namun barangkali Pak Haji juga bisa menemani beberapa hal, khususnya kaitan dengan kurban kita nih Pak Haji. Iya. Ya, sejauh mana nih persiapan DT Peduli menyambut gelaran besar Akbar setiap tahun melalui program yang disebut Kurban Peduli ini Pak Haji. Bisa disampaikan Pak Haji sejauh mana dan apa persiapan yang sudah dilakukan DT, khususnya sudah masuk 2 dekade terakhir ini ya kaitan dengan Kurban Peduli negeri ini. Silakan Pak Haji. Baik Bapak dan Ibu semua, terima kasih kesempatannya Pak Tauhid. Di DT Peduli, kurban ini menjadi gelaran rutin dan kami diamanahkan sejak dulu ya kan pada prinsipnya belakangan ini dengan suatu misi kurban peduli negeri. Target utamanya adalah menyebarkan daging kurban ini ke titik-titik yang memang sangat dibutuhkan ya. Kenapa dibutuhkan? Karena memang selama ini tidak pernah bahkan mengkonsumsi daging hewan pun itu agak terbatas ya, ada yang 9 tahun, 10 tahun dan bahkan ada yang lebih. Atau yang kedua memang bukan konsumsi sehari-hari sehingga kurban tidak hanya amanah untuk sebagian yang muqorib yang menjalankan syariat Islam, tapi juga buat penerimanya adalah sesuatu yang bisa setahun sekali dinikmati sebagai bagian daripada rasa syukur, dan mereka juga bersyukur karena bisa menikmati makanan yang tambahan dari yang biasanya. Selama beberapa tahun terakhir ini DT Peduli mencoba juga memperbaiki penyaluran ya, terutama dalam beberapa kasus kesulitan di lapangan kita mengalami ketika harus menjangkau daerah yang sangat jauh, biayanya sangat besar, sehingga kita juga mencoba mencari sumber-sumber lokal, identifikasi sumber hewan yang terdekat, dan memang juga alhamdulillah ternyata cukup tidak mahal ya. Dan yang kedua juga di sana ketersediaan support juga sangat baik. Kenapa? Karena kita melakukan titik penyembelihannya di lokasi ya, di dekat sana. Jadi kami menyebutnya Kurban Fest. Kurban Fest ini saat tahun ini di 20 sekian titik ya. Tahun lalu agak kesulitan karena kita ada keterbatasan PPKM dan PSBB ya saat tahun 2020. Nah tahun ini kita alhamdulillah sudah bisa. Dan yang kedua khusus tahun ini sejak setelah berapa tahun diikhtiarkan, tahun ini kita sudah menggunakan teknologi digital, sudah lebih baik identifikasi hewan kurban yang dari hasil pemberdayaan DT Peduli itu diidentifikasi, kemudian nanti waktu ditransportasi atau dikirim ke titik penyembelihan itu sangat terkontrol karena menggunakan ear tag-nya dipasang QR code. Kemudian juga untuk yang dari vendor yang lain ya. Kemudian juga fungsi QC diperkuat sehingga kami sangat berharap dengan perubahan-perubahan ini, penguatan daripada program ini mencegah supaya tidak banyak yang mungkin tersia-siakan, itu bisa dikurangi. Bapak dan Ibu, Pak Tauhid juga satu tambahan bahwa kurban di DT Peduli memang sejak dulu diikhtiarkan untuk banyak penerima manfaat termasuk di luar negeri, dan kami juga masih tetap menerima amanah, dan untuk titik-titik yang agak jauh kita coba menggunakan konsepnya adalah sedekah daging. Kalaupun daging kurbannya tidak memungkinkan untuk dikirim ke sana, kita dibuat dalam bentuk praktis ya, kalengan dan sebagainya, itu juga dilakukan. Sementara gitu Pak Tauhid, terima kasih. Baik. Hadir juga Pak Ihsan ya, Pak Muhammad Ihsan, Direktur Program kita nih Pak Haji. Ya silakan, saya ada tambahan dari Pak Ihsan. Alhamdulillah ya, izin Pak Ihsan bisa di unmute ya. Baik Pak Ihsan. Alhamdulillah beliau adalah Direktur Program DT Peduli ya. Izin Pak Ihsan menyampaikan kenapa kita kurban melalui DT Peduli. Barangkali arahan desain yang bisa. Baik. Baik, terima kasih banyak Ustaz Tauhid, Pak Jiruli, dan sahabat-sahabat semua yang menyaksikan MK pagi ini. Izin menyampaikan ada satu literasi yang disampaikan oleh IDEAS yang ini menjadi
bahan kajian kita bersama Ustaz Tauhid, itu ternyata potensi kurban di tahun 2022 ini secara ekonomi sangat tinggi, sampai potensinya itu di angka sekitar 24,3 triliun perputaran uangnya. Kalau di tahun 2021 itu terdefinisikan di angka 22,3 triliun, dengan total di 2021 itu ada 2,1 juta orang yang berkurban, ya, dengan menghadirkan di angka sekitar 100,9 ribu ton daging kurban. Nah, kalau potensi di 2022 tadi disebutkan di angka 24,3 triliun perputaran uangnya, dan kemudian dengan jumlah 2,17 juta orang mukorib dengan daging kurbannya di angka sekitar 106,2 ribu ton. Nah, ini kalau kemudian kita pelajari kemudian selanjutnya, ternyata kurban ini 75%-nya itu berasal dari mudhohi yang berada di sekitaran Jawa, Ustaz Tauhid. Wabil khusus di wilayah-wilayah daerah-daerah yang sangat memungkinkan, ya, daerah aglomerasi di daerah Jabodetabek, kemudian Bandung Raya, Surabaya Raya, dan yang lainnya. Nah, sehingga perputaran ekonomi ini pun berputarnya masih banyaknya di wilayah Jawa. Oleh karenanya hadirnya DT Peduli dengan program Kurban Peduli Negeri ini ikhtiarnya adalah untuk memeratakan potensi ekonomi dan kemudian juga potensi persebaran dari protein hewani itu, seperti yang tadi Pak Haji sampaikan. Nah, dengan program Kurban Peduli Negeri yang saat ini DT Peduli hadirkan dengan konsep kurban maksimal semakin banyak amal gitu tadi, ya. Jadi ada 4 keuntungan yang hadir. Yang pertama adalah multi manfaat dengan program Kurban Peduli Negeri ini. Multi manfaat yang pertama, dengan Kurban Peduli Negeri melalui DT Peduli, kita juga ikut membantu masyarakat yang berprofesi sebagai peternak di wilayah-wilayah. Karena kita konsentrasinya bukan hanya di Jawa, tapi kita juga konsentrasi di wilayah luar Jawa, khususnya di wilayah timur yang saat ini kami sedang konsentrasi, ya, kita sangat konsolidasi di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, NTB, dan yang lainnya. Jadi peternak-peternak tersebut menjadi bagian terintegrasi di program ini. Kita beli dan kita menghadirkan peternakan bersama mereka, dan kemudian ini diakomodir dalam program Kurban Peduli Negeri ini. Itu yang pertama, multi manfaat. Yang kedua, hadirnya Kurban Peduli Negeri ini juga kami artikan sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk menghadirkan kebersamaan bersama sahabat difabel, Ustaz. Ya. Jadi biasanya kan banyak lembaga termasuk kita pun beberapa tahun yang lalu mempergunakan plastik, ya, untuk tempat dagingnya. Nah, tahun sekarang kita mengurangi penggunaan plastik karena juga tidak ramah lingkungan. Kita menggunakan besek, ya, dari kayu, dari dari bambu, ya, dari rotan bambu, dan kemudian apronnya segala macam itu dibuatkan oleh sahabat-sahabat difabel, sehingga kemanfaatannya bukan hanya sebatas kurban, tapi juga bisa menghadirkan kebersamaan bersama sahabat difabel. Nah, yang selanjutnya program melalui DT Peduli, insya Allah secara syariah dikaji, secara kesehatan juga dikaji, apalagi dengan isu PMK yang saat ini hadir, ya, terus dimonitoring oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan dan Peternakan sehingga aman, insya Allah. Itu, Ustaz. Jadi alasannya kenapa kurban melalui DT Peduli, karena tadi multi manfaat, kemudian secara syariah, dan yang terakhir ada ketersebarannya sampai ke pelosok. Jadi insya Allah tahun sekarang kita menghadirkan kebersamaan program kurban ini di 34 provinsi di wilayah-wilayah, dan memang kami menemukan banyak wilayah yang banyak sekali yang belum tersentuh, atau kalau belum tersentuh dengan program kurban jarang sekali. Di tahun 2020 ketika saya bertugas ke daerah Sulawesi, ada satu daerah namanya Desa Panganambala. Ada Panganambala itu sampai menyampaikan selama mereka tinggal di sana belum pernah ada yang kurban satupun. Kami bawa sapi ke sana, menyampaikan 39 tahunan mereka pertama ini mendapatkan kurban dalam bentuk sapi. Masya Allah. Sangat bersyukur masyarakat di Indonesia, khususnya di pedalaman, tentang Kurban Peduli Negeri yang dijalankan oleh DT Peduli dari amanah jamaah Darut Tauhid. Terima kasih banyak, Ustaz. Itu dari saya. Baik Pak. Masalah Pak Ihsan, ya, multi manfaat juga memberdayakan, dan salah satunya juga Pak Ihsan, informasi yang kita dapati kaitan dengan Kurban Peduli Negeri juga tak hanya menyentuh di pelosok negeri, ya, dengan saluran-saluran seperti halnya
Kumis, ya pada tunggu miskin, miskin terpencil atau daerah bencana, tapi juga tershare kepada solidaritas Muslim dunia, betul Pak Ihsan ya, termasuk negara Muslim yang hari ini juga terkena konflik ya. Betulkah demikian Pak Ihsan? Boleh diklarifikasi silakan. Ya, alhamdulillah untuk tahun 2022 ini kurban DT Peduli selain hadir di pelosok Indonesia juga hadir di 4 negara yang lain, yaitu di Palestina, kemudian di Somalia, karena memang Palestina wilayah yang terus ya sampai saat ini masih menjadi daerah konflik dan kita harus membantu di sana. Somalia daerah yang masih dikategorikan sebagai negara miskin yang juga konflik kemanusiaan di sana. Kemudian kita juga hadir di Bangladesh dan di Jordania, Ustaz. Jadi bersama sahabat-sahabat Muslim yang membutuhkan di sana, dan alhamdulillahnya ini bukan program pertama buat Darut Tauhid di 4 negara tersebut. Beberapa program reguler hadir di sana seperti di Palestina ada Masjid Darut Tauhid dengan Baitul Quran ya, kemudian juga ada program ini ya pelatihan keahlian untuk para ibu-ibu dan juga beberapa program beasiswa di sana. Kemudian di Jordan juga ada klinik kesehatan kita dalam bentuk mobil yang bisa bergerak mobile ya ke beberapa pemukiman daerah-daerah pemukiman ini sahabat-sahabat refugees di sana. Kemudian di Bangladesh ya pengungsi di Bangladesh, dan juga terakhir di Jordania tadi ya disebutkan. Baik Pak Ihsan, Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan. Amin, mohon doanya Ustaz Tauhid dan semuanya. Insya Allah, karena yang di bukan 1, 2, 10 kambing ya, hampir setara 1.600-an kambing ya Ustaz Ihsan ya, yang memang hari ini disebarkan melalui kurban peduli negeri. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Pak Ihsan menyempatkan untuk hadir. Siap Ustaz, terima kasih banyak atas kesempatannya. Dan tetap menyimak ya insya Allah kaitan konsultasi kurban bersama DPS, Dewan Pengawas Syariah. Demikian Laznas itu Ustadz ya, memang perangkatnya sangat lengkap tadi Pak Bambang sampaikan ya, termasuk adanya pengawasan dari sisi kesyariahan. Ustadz Mulyadi ya, izin dibantu untuk di unmute ini. Ustadz Mulyadi sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi agak kepris. Terima kasih Pak Ihsan nih, sudah. Mohon maaf saya agak terlambat baru selesai di sini. Ya, Ustadz bahkan banyak umat ya, insya Allah. Tidak mengurangi rasa hormat dan juga mungkin 40 menit ke depan kita akan sama-sama bersamai kembali Ustadz ya. Ya, konsultasi kurban ini, karena juga kurban adalah salah satu syariat yang memang ada aturan yang mengikat ya Ustaz ya. Seperti halnya pertanyaan dari yang bisa dilontarkan melalui IG, medsos, ataupun di Zoom dipersilakan, karena ini sifatnya konsultatif, bisa berlangsung diskusi Ustaz. Ya. Ini apa sih syarat-syarat untuk kurban terbaik itu Ustaz? Ini pertanyaan dari masyarakat yang kemarin juga belum sempat terbahas. Silakan Ustaz. Terkait dengan hewannya ya, pertama mungkin hewannya dulu nih Ustaz Tauhid ya. Bagaimana kita harus atau dianjurkan ya untuk menggunakan atau melakukan kurban ini dengan yang terbaik. Nah itu ada perintahnya dan contohnya dari Rasulullah. Rasulullah itu sebagaimana dalam hadis ya, bikabsyain amlahain kornain ya, dengan kambing yang gemuk ya, yang besar, kemudian berwarna putih dan bertanduk. Jadi ini menunjukkan harus yang diupayakan yang terbaik begitu. Kemudian di dalam syaratnya, di dalam fikih kurban sendiri terkait dengan ketentuan hewan kurban, ya hewan yang digunakan kita sudah bahas sebelumnya ya, Rasul menyebutkan 3 dan itu disimpulkan oleh para ulama, jenis ibil atau unta, kemudian bakar atau sapi termasuk kerbau, dan ghanam atau kambing gitu ya. Nah kemudian ketentuan hewannya bagaimana? Yang terbaik tentu juga mengikuti syariah. Sebagaimana ketentuan syariah bahwa unta itu minimal 5 tahun. Ya itu yang terbaik, dari 5 tahun ke atas. Ya sapi minimal 2 tahun, sementara kambing minimal 1 tahun.
ya kambing 1 sampai 2 tahun minimalnya. Nah, kalau pertanyaannya tadi bagaimana hewan yang dianjurkan yang terbaik, tentu satu yang paling gemuk dan sempurna. Ya, sempurna itu kan berarti tidak ada cacat, tidak ada sakit, tidak ada penyakit gitu. Ini hewan yang sempurna dan gemuk. Tentu makin gemuk makin banyak dagingnya. Jadi tidak usah berkecil hati bagi yang gemuk. Ya, kalau musim kurban mah paling dicari gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, hewan kurban yang paling utama tadi disebutkan adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kenapa? Merujuk kepada hadis wal budna ja'alna lakum min syairillah, ya. Jadikan unta itu sebagai syiar-syiar Allah. Kemudian Ibnu Mas'ud dan kawan-kawan para sahabat pernah berkurban, kami berserikat nanu nusyariku fi adhil ibil, ya. Pada saat kami bersama Rasulullah dalam perjalanan, kami berkurban dengan seekor sapi, artinya seekor unta, artinya unta lebih utama. Ada juga yang mengambil pendapat kambing lebih utama, ya, karena Rasulullah menyembelihnya kambing. Jadi ini silahkan, kalau saran saya sesuai kebutuhan saja atau sesuai kemampuan. Saya mampunya kambing, mau sapi berserikat, ya, bertujuh bersama-sama kolektif, silakan gitu ya. Nilai manfaatnya bagaimana? Ada daerah tertentu yang sulit mencari kambing, banyaknya sapi, ya sudah sapi saja. Atau sebaliknya, ada yang sulit mencari sapi, banyaknya kambing, kambing saja. Begitu, sekali lagi ini ada keutamaan, tetapi atau artinya urutannya lebih utama unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Ada juga yang menyebutkan kambing, kemudian sapi, kemudian unta. Silahkan mengikuti yang mana saja. Kemudian kalau hewan terbaiknya bagaimana? Mengacu kepada sunnah Rasul tadi, amlahain kornain, ya, yang putih maka diutamakan yang putih, gitu. Lebih utama, walaupun warna lain juga boleh. Nah, kemudian juga keutamaan yang ketiga, yang keempat, yaitu berkurban tentu dengan jantan, ya. Kornain yang bertanduk itu berarti jantan. Sederhananya kalau jantan itu tidak melahirkan, nah, sehingga kalau jantannya disembelih tidak apa-apa. Tapi kalau betina disembelih nanti tidak ada yang melahirkan lagi, keberlangsungan hewannya tidak bertambah begitu. Nah, sehingga kalau dikurbankan jantan itu lebih baik dan lebih utama. Begitu Ustaz Tauhid. Masya Allah, ya mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan dari Sutina 8800 Ustaz kaitan dengan hewan kurban batasan umurnya seperti tadi yang Ustaz sampaikan, ya, begitu saja. Dan tentunya insya Allah syarat-syarat ini juga Ustaz, kalau yang kaitan dengan, mohon maaf ya, kalau marid ya sakit begitu, atau ada pecah begitu kalau Sunda ya. Ada itu juga mensyaratkan demikian Ustaz. Ya. Nah, ini ada, saya izin share screen lagi ya. Lebih jelas lagi. Sebelumnya tentang bagaimana hewan kurban yang dianjurkan tadi sudah, kemudian bagaimana hewan-hewan yang cacat, ya. Jadi ini jadi penguat insya Allah. Nanti saya sampaikan di kitabnya juga. Jadi cacat hewan kurban itu dibagi menjadi 3. Ada yang mengakibatkan tidak sah untuk dikurbankan. Jadi tidak sah dengan hewan kurban yang masuk kepada 4 jenis ini. Satu, buta dan jelas sekali kebutaannya. Jadi hewan kurban yang buta tidak boleh dikurbankan. Ini tidak sah. Ya. Yang kedua, sakit dan nampak jelas sakitnya. Nah, sekarang kan musim PMK ya, tadi disampaikan oleh Pak Ihsan, kalau dia terpeduli bersama dengan Dinas Kesehatan, kita juga benar-benar binatang yang tersertifikasi. Ini penting. Tidak hanya urusan kemudian secara fisik saja sehat tidak sehatnya, tapi ini urusan syariah, gitu ya. Dalam hadis Rasul menyebutkan yang harus yang sehat. Jadi tidak boleh sapi atau kambing atau domba yang sakit dan tampak jelas sakitnya. Ya, kalau menurut Dinas Kesehatan termasuk MUI memfatwakan kalau masih bisa berdiri, terlihat segar itu masih boleh, sekalipun mungkin terlihat gejala, gitu ya, terlihat ada gejala PMK-nya. Tapi kalau dia sudah terlihat sakitnya, berdiri aja nggak bisa, gitu, sapi itu hanya bisanya tertidur, tidak bisa berdiri,
kelihatan mukanya juga pucat, matanya merah, berair, dan seterusnya, tampak jelas sakitnya, maka ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Pincang dan tampak jelas pincangnya, ya sebegitu tampaknya kakinya hanya 3 atau kakinya 2, atau memang nggak bisa berjalan, gitu. Ya. Kemudian yang sangat tua sampai tidak punya susun tulang belakang, ini sudah tua sekali, biasanya tinggal kulit dan tulang. Kalau dikurbankan, apa yang mau dibagikan, gitu ya, maka membagikan tulang dan kulit saja. Nah, jelas ini secara aturan fikih tidak masuk. Kemudian kategori kedua, cacat yang menyebabkan makruh. Jadi ini boleh tapi tidak baik untuk dikurbankan. Kalau mata mah nggak boleh, kalau telinga boleh, tapi makruh. Ya, sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong. Saya mungkin ada kalau di kita tuh domba adu, gitu ya. Ketika diadukan terpotong, ini udah nggak ada telinganya, dikurbankan aja. Nah, ini makruh. Makruh itu dari kata karoha, tidak baik, gitu ya. Sesuatu yang tidak baik untuk dikurbankan. Tanduknya pecah atau patah. Ya, ini bisa jadi karena tadi beradu atau karena kecelakaan atau apa begitu, ini pun makruh, tidak baik. Ya. Kemudian yang ketiga, catat yang tidak terpengaruh pada hewan kurban. Ini boleh dijadikan kurban tapi kurang sempurna. Yang mana selain dari 2 dan 4 tadi, ya, selain terhadap di atas tidak lebih parah dari itu, maka tidak berpengaruh pada status hewan kurban. Sekarang ada yang ompong 1, gitu ya. Ekornya ada yang rusak. Kalau di tempat tentu untanya bunting tapi ini juga kelihatannya tidak berpengaruh, begitu boleh, ya. Atau hidungnya rusak, itu ringan lah, intinya keringanan, rusaknya ringan, maka ini boleh menurut fiqh sunnah. Nah, di luar itu artinya tidak termasuk pada 3 kategori ini, maka tentunya itu masuk kepada kategori binatang yang baik yang boleh untuk berkurban. Begitu, ya. Intinya memang harus yang terbaik, ya. Gitu. Baik Ustaz, Masya Allah, ya. Alhamdulillah ini dan mudah-mudahan tadi yang sampai Ustaz sangat jelas, ya. Dan itu semuanya ada dalil-dalilnya, Ustaz, ya, yang memang secara sampaian dari Rasulullah juga demikian, ya. Ada Ustadz Asep, guru kita sama ini, Pak Dokter Asep, monitor izin bisa bincang, ya. Pak Asep, Dokter Asep menanyakan, Ustadz, kalau saat membeli sehat, tapi menjelang pemotongan sakit sampai nggak bisa berdiri, ini bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, Ustadz, karena kasus PMK ini, sangat mungkin ini terjadi, Pak Ustadz, Kang Taufik. Jadi ini juga antisipasi bagi panitia atau mungkin bagi para sahabat-sahabat yang membeli misalnya di daerah yang lumayan jauh begitu ya. Karena ini juga harus ada fatwa syariahnya gitu, Ustadz. Jadi insya Allah masyarakat itu mempunyai ketetapan hukum. Begitu, Ustadz. Nuhun. Pak Dokter Asep, silakan, Ustadz. Ya, kembali ke aturan tadi, ya, bahwa kalau dia sakit dan jelas sakitnya, artinya kan masuk kepada kategori poin pertama tadi, catat yang menyebabkan tidak sah. Catat yang menyebabkan tidak sah adalah sakit dan dampak jelas sakitnya. Jadi kalau misalkan sampai tidak bisa berdiri, maka secara aturan syariah, ya, secara aturan syar'i, merujuk ke kitab Fiqh Sunnah, kemudian Fiqh Islam wa Adilatuh Syekh Wahbah Al-Juhaili, itu tidak boleh, ya. Jadi kalau misalkan ini sapi nih sudah dibeli oleh panitia, gitu ya, oleh panitia sudah dibeli, kurbannya masih 3 hari ke depan, begitu hari haknya sakit dan tidak bisa berdiri, ya tidak bisa dipaksakan, tidak boleh dipaksakan, artinya melanggar syariat kalau dipaksakan, gitu ya. Nah, mungkin harus cari alternatif lain, apakah misalkan DKM mencarikan sapi yang lain dan seterusnya. Nah, artinya kalau ikut aturan syari, ya kita tidak boleh dilanggar, ya. Aturan hukum kan tanda kutip hitam putih itu yang benar ya kita lakukan, yang salah ya jangan kita lakukan, gitu. Itu yang menenteramkan, ya, kata Rasulullah, ma'amartukum anhu fantahu wa ma nahukum anhu fastanibu. Apa yang aku perintahkan ambil, lakukan, apa yang aku larang jauhi. Nah, ketika Rasulullah menentukan syaratnya seperti itu dan tidak memenuhi syarat, ya jangan kita lakukan, gitu.
Mudah-mudahan tidak ada ya Pak Dr. Asep yang mendadak. Ya, mudah-mudahan tidak ada, Ustaz. Mudah-mudahan ya. Kalaupun misalnya ada, Ustaz, kalau dari pandemi itu kan ada rukhsah, ada keringanan. Nah, kalau misalnya ini pandemi PMK ini sampai terjadi, apakah ada rukhsah juga, Ustaz? Ya, rukhsah ini memungkinkan kalau ada data pendukung. Ya, misalkan data pendukungnya dari dokter ini aman kalau dikonsumsi. Sekalipun misalkan sapinya sakit, tapi penyakitnya tidak berpengaruh kepada yang mengkonsumsi, itu aman. Nah, ini memungkinkan adanya rukhsah. Tapi kalau tidak aman, dikonsumsi lalu kemudian bisa jadi yang mengkonsumsinya sakit, gitu kan, berakibat kepada yang mengkonsumsinya, artinya ada mudarat yang lebih besar, maka tidak ada rukhsah di situ. Ya, baik Ustaz. Kalau menurut pengetahuan kami para dokter, jadi sampai saat ini belum ada bukti bahwa PMK pada hewan, pada sapi atau ternak lain itu berpengaruh pada manusia ketika dagingnya dikonsumsi. Jadi sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah. Jadi boleh dikatakan ketika pengelolaan dan pengolahannya benar, untuk sapi PMK sekalipun sebetulnya ini tidak menularkan pada manusia, Ustaz. Itu yang saya tahu, Ustaz. Ya betul. Jadi saya dengar juga demikian ya Pak Dokter. Jadi menular sesama hewan ya, sesama sapi. Jadi ke manusia enggak. Sebenarnya kalau itu aman dan kondisi tadi ya darurat, artinya sulit lagi nih mencari pengganti. Kemudian waktunya juga sangat terbatas. Mau diganti juga sama siapa begitu dan sakitnya mendadak, maka darurat bisa ya. Darurat atau tuhibbul mahdurat, sesuatu yang darurat itu mengakibatkan dengan kedaruratan itu adanya kebolehan ya, kebolehan keringanan hukum pada hal tertentu. Walaupun tadi secara hukum asal secara dasarnya tegas gitu ya, itu bagian tidak boleh kalau jelas sakitnya. Tapi kalau memang kondisi darurat dan itu aman ya, tidak mengakibatkan madarat yang lebih jauh, maka insya Allah bisa. Begitu Ustaz Tauhid. Alhamdulillah Ustaz. Baik Dr. Asep, terima kasih. Dr. Asep. Mungkin informasi tidak ada yang lanjut Dr. Asep bisa mendadak ya. Ya, mangga. Ini sambil di kamar operasi, mangga silakan. Soalnya beberapa di fatwa MUI kaitan PMK itu Ustaz, contoh kalau terkena gejala ya, tapi masih bisa terangkat baik dan tidak ada tanda, kecuali kalau sangat benar-benar sudah sangat tidak bisa berangkat, itu masuk kategori marid memang ya. Tapi kalau sudah masih gejala begitu Ustaz, itu tidak apa dilaksanakan ya. Karena ada batas waktu juga untuk seperti itu Ustaz. Dan mudah-mudahan PMK ini memang hari ini mulai berakhir, mudah-mudahan ya. Setahu saya beberapa titik peternakan juga sudah mulai kembali baik ya. Khusus kita lihat juga di pinggiran jalan juga domba-domba yang berkuku dua ya, berkuku dua ini Ustaz yang kena itu yang PMK itu ya, penyakit. Dan kita berharap memang di kurban ini kalau cabut ya pandeminya, khusus untuk hewan ini yang berkuku dua ini ya, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan regreg ya, dengan tenang Ustaz begitu ya. Ya. Jadi ini tambahkan ada fatwa MUI ya nomor 32 tahun 2022 tentang hukum panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku. Ini mungkin kita bisa pelajari bersama Ustaz Tauhid ya, baik oleh para lembaga pengelola kurban ataupun juga para panitia kurban di masjid-masjid. Fatwa dari MUI nomor 32 tahun 2022. Jadi memang di situ ada kategorinya ya, seperti misalkan saat gejala klinisnya kategori ringan seperti kondisi lesu, kemudian tidak nafsu makan, tapi dia masih terlihat segar gitu ya, masih bisa berdiri, maka secara hukumnya boleh kalau kita baca di fatwa itu. Kemudian juga ada memang kategori yang secara klinis juga berat gitu ya. Nah, seperti kukunya sampai lepas kan PMK itu begitu ya Dokter Asep ya. Mungkin bisa ditambahin coba Pak Dokter. Ya, itu yang sangat berat sehingga tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, kemudian terlihat sangat kurus begitu. Ini di fatwa itu juga disampaikan, maka hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban. Ya, kecuali tadi mungkin kondisi yang sangat-sangat darurat yang di situ
ya darurat sekali gitu, nanti berlaku hukum darurat tentunya. Nah, jadi ini bisa dipilih ya, sebagaimana kalau kepada hadis Rasulullah riwayat Imam Nasai itu ada sebuah hadis al-arba'u la yahzuna, ya, ada 4 hal yang di situ memberatkan gitu ya, atau ya tadi kategori hewan yang tidak boleh dikorbankan karena berat. 4 poin tadi ya, al-arwa'u al-bayanu awaluha, yang dia buta dengan benar-benar buta, wal marido al bayanu marduha, yang sakit benar-benar terlihat sakitnya sampai kurus, sampai hanya kulit dan tulang begitu. Wal arja'u bayanu wal arja'u bayanu dal'uha wal kasiratu allati la tunki. Ya, ini riwayat Imam Nasai. Jadi kategorinya tadi buta, kemudian pincang, ya, sakit tampak jelas sakitnya, pincang dan tampak jelas pincangnya, dan tua, ya, saking tuanya, al-kasiratu allati la tunki, ya, tua sampai tidak punya lagi sumsum tulang belakang, maka ini tidak boleh untuk dijadikan korban. Ini hadisnya riwayat Imam Nasai. Begitu Ustaz Taufik. Baiklah. Suruh Ustaz ya, kita mudah-mudahan mendapatkan panduan khususnya di masa pandemi PMK ya, untuk kurban ini ya. Dan fatwa MUI ini bisa dipelajari oleh seluruh lembaga-lembaga penyelenggara kurban tahun ini ya Ustaz. Baik Ustaz, berkaitan dengan pembagian ini Ustaz, karena ada posisi kulit itu seperti apa nih Ustaz, apa boleh dijual? Seperti apa Pak? Karena kan nggak bisa di satuan, katanya gitu Ustaz. Ya, ini memang sering muncul ya, terkait dengan kata Ustaz Tauhid 5K ya. Ya, kulit, kaki, kepala, kadut, dan K satu lagi. Gitu ya. Bagaimana dengan kulit? Jadi ada hukum tentang hak pembagian atau penerima kurban ini ya, tentang terkait juga dengan kulit hewan kurban. Apakah ini boleh dijual atau seperti apa ya? Jadi terkait dengan kulit ini boleh dijual dengan syarat hasil penjualan itu dibagikan dulu ya, kemudian oleh pemiliknya dijual, itu udah jelas, itu boleh gitu ya. Artinya kalau kulit ini jatah 3 orang sudah dibagikan, itu lebih baik, itu yang terbaik sebenarnya dari pembagian kulit ya. Dijatah atau 2 orang, maka oleh 2 orang itu dijual, kemudian uangnya dibagi 2, udah hak mereka. Tapi bagi 3 orang kemudian dijual oleh pemiliknya, hak mereka, hak penerima bagian dari kurban. Karena sebaiknya tadi anggota dari binatang kurban itu harus dibagikan sepenuhnya, semuanya gitu ya, dibagikan kepada yang mustahik. Mustahiknya siapa kita udah bahas, ada 3 kategori, bisa dari sahibul kurban, ya, muqarrib pekurban, fakir miskin, dan atau yang ketiga, sepertiganya adalah tetangga, saudara, kerabat, untuk mendekatkan dari ukhuwah persaudaraan. Nah, ada juga yang membolehkan dijual dengan syarat. Jadi hasil penjualan itu disedekahkan untuk duafa. Artinya kan duafa itu juga penerima kurban. Jadi ini teknis saja, kalau ada dan memungkinkan, kalau mau misalkan panitia menjual tapi diberikan kepada penerima kurban. Jadi si penerima menerima dalam bentuk uang, itu boleh ya. Ini menurut mazhab Hanafi, kemudian Imam Ahmad, Abu Sur, dan juga di antara pendapat Imam Syafi'iyah. Itu boleh ya. Dalilnya misalkan ada dalam kitab Naulul Autor ya, yasrofu thamanhu musriful udhiyah gitu ya. Jadi dijual kemudian diberikan tetap kepada penerima kurban hasil penjualannya ya. Jadi dijual tapi ini mah untuk masjid aja, masjid itu bukan penerima, atau dijual untuk upah penyembelih. Nah ini apalagi tidak boleh ya, tidak boleh dijadikan upah. Tapi diberikan kepada penerima, kepada fakir miskin yang menerima duafa, nah itu boleh begitu ya. Ibnu Al-Qayyim mengatakan waqala Abdullah Hamdan fi rihayatihi yajuzu bai'u juludiha wa sawaqitiha wa ra'siha wa sadaqati bisa menindalika nasun alaihi ya. Ini
kata Imam Ibnul Qayyim itu ya boleh menjualnya, ya juju bai'u juludiha, ya dibolehkan menjual kulitnya, kemudian warok siha atau kepalanya, wasodakotun bisa menindarika, dan disedekahkan dengan harga itu. Jadi artinya uang dari penjual itu disedekahkan kepada fakir miskin. Ini dibolehkan, gitu ya. Nah, sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Imam Ahmad dan pendapat yang masyhur, sebagaimana zahirnya, maka baiknya memang kulit itu diberikan kepada penerima kurban langsung dan dimanfaatkan. Jadi tadi ada dua pendapat ya terkait ini. Nah, sumber perbedaan ini adalah juga beberapa hadis terkait dengan ada juga larangan menjual kulit ya. Man ba'a bil jaldin udhiyah fala udhiyah lahu. Siapa yang menjual kulit kurban itu, maka tidak ada kurban baginya. Ini hadis riwayat Imam Hakim, ada dalam riwayat Imam Ahmad, wastami'u bi juludiha wala tattabi'uha. Ya. Bagikanlah kulitnya itu dan jangan dijual. Nah, jadi kalau pilihan yang maslahat yang mana, silahkan gitu ya. Tentu kalau mengikuti sunnah dan mayoritas adalah dibagikan langsung. Tapi kalau ternyata pada kondisi tertentu melihat bagi duafa itu lebih maslahat, ada duafa yang sangat butuh bantuan, maka dijual oleh panitia, diberikan uangnya sebagai bentuk hak dia sebagai penerima kurban, silakan gitu ya. Tapi kan udah dikasih uangnya dari kulit, dia dikasih daging juga, ya boleh, tidak apa-apa. Yang jelas kita berikan kepada duafa itu sebagai hak dia penerima dari jatah dari kurban tersebut. Begitu Ustaz Tauhid ya. Mudah-mudahan nanti rekaman yang sangat clear nanti kita sampaikan juga kaitannya pertanyaan-pertanyaan tentang kulit ini Ustaz ya. Insya Allah dibagikan semua. Jadi boleh dibagikan kepada mungkin beberapa orang ya Ustaz ya. Karena kan kulit kalau direcah juga, tapi kalau kulit domba kurang bagus ya Ustaz ya. Monitor Ustaz Mulyadi nampaknya masih nge-freeze. Oke, baik Ustaz, lanjut. Agak tidak stabil ini internetnya. Siap-siap. Ini dari Abu Samil Ustaz. Kalau kurban izin bertanya, dikemas dalam kaleng agar lebih lama kemanfaatannya. Disembelihnya di hari H kurban, namun karena proses pengalengan perlu 3-5 hari dan pembagiannya setelah hari tasyrik. Seperti ini diperbolehkan atau tidak Ustaz? Oke, baik. Bagaimana kurban dengan olahan ya? Jadi sekarang kan dengan teknologi bisa diolah, bisa dalam bentuk kornet, bahkan setahu saya ada dalam bentuk rendang begitu ya. Sudah dalam bentuk kaleng begitu, boleh ya, dengan syarat selama satu ya disembelihnya tetap di hari Idul Adha atau hari tasyrik. Jadi disembelihnya tetap pada tanggal 10 atau kalau tidak tanggal 10 di tanggal 11 sampai 13. Itu satu. Yang kedua, tentu melihat ada kemaslahatan. Artinya didiskusikan dalam bentuk daging olahan tersebut itu lebih bermanfaat. Nah, lebih bermaslahat, lebih maslahat khususnya pada penerima duafa. Ya, misalkan duafanya agak jauh nih, kita di kota. Kalau kita salurkan hari ini ke tempat yang jauh, bisa busuk di jalan, maka diolah dulu. Nah, tentu ini jadi lebih baik ya, artinya lebih maslahat dari sisi kebermanfaatan. Yang ketiga, memenuhi ketentuan fikih kurban. Ya, ketentuannya bagaimana? Di antaranya tentu tadi ya, penyembelihannya harus pada waktunya. Sehingga boleh kalau dibagikannya, misalkan pengemasan ini nggak cukup sehari 2 hari. Musim kurban dagingnya banyak, dikemasnya harus banyak, beratus-ratus kilo atau berton-ton bahkan begitu. Maka baru bisa dibagikan seminggu kemudian, 2 minggu kemudian. Ini tidak masalah. Sepanjang sekali lagi bahwa dilakukannya di hari Idul Kurban dan hari Tasyrik. Ya, tuntunan hadisnya bagaimana? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang sering kita bahas di sini ya Ustaz Tauhid ya. Wa qulu wa'atimu wadakhiru ya. Makanlah, kemudian berikanlah dan simpanlah gitu. Ya. Jadi daging itu sebaiknya kalau ya dimakan itu sepertiganya oleh mustahik, oleh muqarrib, atau juga dibagikan
kepada yang mustahiknya, yang berhaknya, atau disimpan. Jadi tidak mesti habis dalam sehari, ya. Fa inna dzalika amaka bin nasi jahdu fa aradtu an tu'inu fiha. Ya, sehingga memenuhi kebutuhan orang lain, kebermanfaatan dan sebagainya. Itu terkait dengan menyimpan. Jadi, oh, tapi kan Rasulullah pernah melarang menyimpan lebih dari 3 hari. Ya, lihat asbabul wurud hadisnya. Zaman itu, pada waktu itu, Rasulullah melarang, karena di Madinah pernah terjadi paceklik. Orang-orang banyak yang minta daging. Maka sampai Rasulullah yang masih ada daging di rumahnya, keluarkan, bagikan kepada fakir miskin, para duafa yang membutuhkan. Haram hukumnya lebih dari 3 hari ada daging di rumahnya. Itu karena saat itu pada kondisi paceklik. Saat masyarakat, orang-orang duafa membutuhkan. Nah sekarang ketika tidak paceklik, bolehkah kita menyimpan lebih dari 3 hari, bahkan dikemasnya itu sampai 7 hari, maka boleh, karena al-hukmu yadurul ma'illah. Hukum itu berlaku karena ada penyebab waktu itu. Ketika penyebabnya tidak ada, pacekliknya sudah berakhir, maka tidak mesti lagi kemudian harus dibatasi sampai 3 hari. Kemudian yang kedua, kurban ini nanti ada hikmahnya juga ya. Salah satu hikmahnya tentu adalah bentuk syukur. Sehingga membantu orang lain, membantu membahagiakan orang lain, membahagiakan khususnya para duafa. Nah ini ketentuan kedua. Jadi boleh dikemas, boleh. Ini lebih kemaslahatan para duafa. Kemudian juga tentang pengawetan dan pendistribusian ini, Ustaz Tauhid ya, ini juga bagi para panitia semuanya, ada di Fatwa MUI nomor 37 tahun 2019. Ini ada ya, tentang pengawetan dan pendistribusian daging dalam bentuk olahan. Jadi MUI sudah mengatur di fatwa tersebut dibolehkan, gitu ya, dengan ketentuan tadi. Ketentuannya satu, disembelihnya di Idul Adha dan Hari Tasyrik, kemudian dibagikannya boleh, dan lihat kepada nilai kemaslahatan. Kalau dikemas kemudian jadi tidak maslahat, malah justru dengan dikemas dagingnya buruk, tidak terdistribusi dengan baik, dan seterusnya, maka itu pun tidak dianjurkan. Nah, tapi tentu saja panitia kurban atau penyelenggara kurban melakukan hal itu, insya Allah berniat maslahat, sehingga manfaatnya lebih luas. Itu juga yang, kalau tidak salah, DT Peduli juga ada programnya ya, Ustaz Tauhid? Iya, untuk korporasi tertentu, Ustaz. Oh ada ya, korporasi karena tertentu. kita memang fatwanya ya, maklumatnya dari DPS itu disembelih dengan dagingnya dan dibawa dengan dombanya. Iya. Itu. Tapi kalau ada beberapa korporasi yang memang kerjasama besar nih Ustaz, kerjasama besar ya, dan memang dikemas, kita ada mitra yang memang untuk pengalengan atau pengolahan yang tadi Ustaz sampaikan. Demikian ya. Insya Allah kita dapati Ustaz ya, terutamanya memang disembelih langsung dengan ini ya Ustaz ya. Pertanyaan dari Risma Nawati ini, yang kaitan dengan makan daging itu diperbolehkan tadi ya, atimu ya Ustaz, makan, kemudian dibagikan, dan dahiru didengdengkan atau bahasa itu. Ya begitu ya. Dikalengkan atau memang disimpan ya untuk beberapa tahun atau beberapa hari kemudian. Jadi alhamdulillah pertanyaan Abu Samil tadi terjawab ya Ustaz. Jadi diperbolehkan selama tadi syarat-syaratnya sama Ustaz tadi disampaikan, dilaksanakan di hari Dzulhijjah, hari Nahar dan Tasyrik ya. Ini ada pertanyaan sederhana ini Ustaz. Kalau hari Tasyrik itu apa katanya Ustaz ya? Oke. Hari Dzulhijjah itu seperti apa maksudnya? Ya. Lama. Jadi bagus, pertanyaan yang penting sebenarnya. Ya, tidak semua memahami. Kita harus paham hari Tasyrik itu apa. Ya. Jadi ada disebut dengan Yaumun Nahar tanggal 10 ya, disebut dengan Yaumil Udhiyah hari penyembelihan atau Yaumil Adha, Idul Adha. Nah ini saya kira udah masyhur ya, walaupun lebih terkenal di kita dengan istilah kurban. Ya, kurban itu dikata koroba, sebenarnya secara arti bahasa mendekatkan diri kepada Allah. Apapun sepanjang kita upaya mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, itu namanya kita berkurban. Ya, salat itu adalah kurban sebenarnya, taqarrub ilallah, zikir taqarrub ilallah. Tapi spesifik kurban di Yaumun Nahar adalah mendekatkan kepada Allah dengan hirokidam, dengan menyembelih binatang. Gitu. Itu tanggal 10 disebut Yaumun Nahar. Nahar juga artinya sama, penyembelihan. Disebut udhiyah. Udhiyah itu menyembelih binatang kurban. Nah, tanggal 11-12 disebut hari Tasyrik. Tasyrik itu dari kata syaraka,
ya. Ada masyrik wal maghrib. Masyrik itu barat. Kalau kita tadi pagi-pagi dari jam 5 sampai jam setengah dari subuh, setengah jam 6 kita sholat syuruk, sholat isyraq, itu hampir sama. Tasrik itu artinya terbit, gitu ya, terbit dari timur. Nah, kenapa disebut hari-hari terbit, hari-hari muncul, hari-hari berbangkit, gitu? Hari tasrik itu bagi jemaah haji setelah tanggal 9 wukuf di Arafah, dilantik menjadi haji tanggal 10. Kemudian berhari raya dengan yaumin naharnya, dengan yaumin udhiyah, menyembelih binatang kurban, kemudian melakukan tawaf ifadah dan jumrah Aqabah, maka tanggal 11 sampai 13 itu adalah hari-hari berbangkit. Hari-hari hidup baru. Karena setelah dilantik jadi haji tanggal 9-10, sudah dihapus segala dosanya. Bersih segala dosanya. Maka hidup baru muncul. Nah, disebutlah hari tasrik, ya. Muncul, terbit lagi kehidupan baru, amal-amalnya nol lagi, dosanya, amal-amalnya masih sangat suci, tidak ada dosa lagi. Maka harusnya memulai dengan hari-hari yang baru, hari-hari yang baik, amal-amal yang baik. Isilah dengan amal-amal soleh. Nah, bagi kita yang tidak berhaji, maka hari tasrik itu kita dapat keutamaannya, yaitu kita bersyukur menikmati nikmat Allah berupa daging kurban. Maka Rasul melarang berpuasa di hari tasrik. Haram hukumnya puasa di hari tasrik. Kenapa? Kata Rasulullah, itu adalah hari kalian untuk berbahagia, bersenang-senang. Kalau tadi Pak Ihsan menyampaikan, sampai ada satu masjid di pelosok yang makan bareng-bareng, tidak pernah ada kurban di kampung itu, lalu makan sama-sama bareng-bareng untuk menikmati daging. Itulah kebahagiaan yang muncul. Dan kebahagiaan itu kita wujudkan dengan mengkonsumsi daging, membagikan daging, makan daging sama-sama, nyararate itu ya, ada program nyate dengan duafa, itu bagus ya, supaya kebahagiaan ini terasa, dan tidak hanya di hari nahar penyembelihan, tapi sampai selesai hari tasrik. Nah, itu maknanya, Pak. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Aisyah Agresita, Ustaz ya, terkait dengan masa kurban. Ada masa berapa hari di bulan Dzulhijjah begitu. Tadi Ustaz sampaikan, dan ternyata dari sisi makna terbit ya Ustaz ya, suruk ya. Ada kehidupan yang baru, masalah ya. Kita pahamnya hari tasrik hari makan dan minum Ustaz. Ya, boleh juga. Rasul menyebutkan boleh. Itu hari makan minum berbahagia, maka dilarang berpuasa di situ ya. Hari-hari menikmati daging kurban. Padahal hari makan minumnya tidak hanya tasrik Ustaz. Hari nyate dan gulai mungkin ya, bahasa tasrik. Ya. Ustaz, mungkin ini terakhir nih Ustaz, penegasan kembali pertanyaan kaitan hari ini kan Tarwiyah ya Ustaz. Ya. 8 Dzulhijjah kalau di Mekah ya, di Saudi barangkali. Di kita masih ini. Nah, kaitan puasa Arafah, bagaimana kalau ada yang sudah sholat Idul Adha, tapi kita lagi puasa Arafah, hukumnya Ustaz. Terakhir singkat aja, ini sudah sempat dibahas di pertemuan pertama dan kedua kalau tak salah. Ya. Tanggal 3 dan 4, boleh nanti dicek kembali Zoom ini ya, dan YouTube-nya ada Ustaz, tapi Ustaz boleh tegaskan di 5 menit terakhir barangkali Ustaz. Silakan. Baik, hari ini belum tarwiyah ya Ustaz Tauhid ya, sekarang tanggal 6 di kita, tanggal 6, berarti di sana baru tanggal 7, tarwiyah mulai tanggal 8 ya. Oh, hari Kamis, ya, hari Kamis baru tarwiyah, kemudian wukufnya hari Jumat. Ya, kalau di kita wukufnya tanggal 9-nya hari Sabtu, dan berarti hari Arafahnya hari Sabtu, dan hari Minggu Idul Adha-nya. Kan begitu. Ya. Hari ini belum. Hari persiapan boleh jadi gitu ya. Tarwiyahnya besok kalau untuk di Saudi ya. Artinya ini sudah mulai masuk kepada puncak haji ya, karena kalau Indonesia yang mayoritas haji tamattu, artinya memisahkan antara umroh dan haji, mereka sudah umroh, menunggu sampai hari tarwiyah. Berarti besoklah puncaknya haji, besok mikot lagi untuk mikot haji, lalu lusa kemudian wukuf ya. Nah, di Indonesia hitungan hisab kita dan ru'yah masuknya tanggal 1 Dzulhijjah itu hari Jumat kemarin, berarti tanggal 9 Dzulhijjahnya itu hari Sabtu. Berarti tanggal 9 itulah masuk yang bertepatan dengan hari Arafahnya.
Artinya di situ kita dianjurkan berpuasa. Kita sudah bahas dalilnya bahwa Rasulullah SAW bersabda ya tentang saum Arafah ini, ya saum Asyura yukaffiru dzunub sanatan. Saum Asyura tanggal 10 menghapus dosa setahun, wa saumul Arafah yukaffiru dzunub sanatain. Sementara saum Arafah menghapus dosa 2 tahun. Sanatul madiyah wa sanatul mustaqbilah. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Inilah keutamaannya ya. Sehingga bagi sahabat-sahabat yang mau berpuasa di bulan Dzulhijjah ini ya, jangan terlewatkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Begitu. Bagaimana mau dari tanggal 8? Silahkan. Dari tanggal 1 silahkan ya. Karena banyak hadis sebagaimana dari sahabat Abu Hunain yang menerima riwayat dari istri-istri Rasulullah bahwa Rasulullah SAW dia summu tis'ayamin min Dzulhijjah. Rasulullah berpuasa di 9 hari bulan Dzulhijjah, artinya tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi bagian tanggal 1 sampai tanggal 9 silakan dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar, kemudian para tabi'in, para ulama, Hasan al-Bisri, Imam Hasan al-Bisri, Imam Qatadah dan sebagainya yang melakukan. Yang tidak juga tidak apa-apa. Pokoknya 10 awal ini kita perintahkan beramal soleh. Ya saumnya Senin Kamis aja silakan. Berarti Senin Kamis di awal Dzulhijjah ini, Senin kemarin berarti besok Kamis, pahalanya beda dibanding Senin Kamis hari-hari yang lain. Ya. Atau tadi mau tanggal 9 saja ya, karena saum Arafah menghapus dosa 2 tahun, maka nanti bagi kita yang orang Indonesia hari Sabtu nanti kita puasa sehari, semoga dapat ampunan 2 tahun tadi. Begitu Ustaz Talmin. Masya Allah Ustaz, turun sekali ini pemaparannya dan juga jawaban-jawabannya kaitan dengan banyak hal, keutamaan-keutamaan 10 hari ya di bulan Dzulhijjah ini. Terus juga tadi kurban dan juga saum dan pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi selalu Ustaz ya. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya. Waktu kita tinggal 5 menit terakhir untuk informasi dari DT Peduli. Mohon disimak melalui video. Jazakumullah yang sudah bertanya Dr. Asep ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya. Jumpa jadi ketemu Zoom terus ya. Mudah-mudahan bisa ketemu dalam keadaan open insya-Allah. Dan semua yang telah berkontribusi membantu acara ini, mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya dan berikan kemudahan dalam kehidupannya. Jazakumullah Ustaz Mulyadi dan seluruh manajemen Darut Tauhid yang sudah membantu program ini. Terima kasih. Kita pungkas bersama dengan mengucapkan hamdalah Ustaz. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lupa dari astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Ustaz. Silakan. Turun. Ya.